Vektor adalah organisme yang dapat menyebarkan penyakit dari satu individu ke individu lainnya. Organisme ini dapat berupa serangga, seperti nyamuk, lalat, kutu, atau kutu busuk, atau organisme lain seperti tikus atau kecoa. Vektor berperan sebagai perantara dalam penularan penyakit menular karena mereka dapat membawa patogen, misalnya virus, bakteri, atau parasit, dari individu yang terinfeksi ke individu yang sehat. Penyakit yang disebabkan oleh vektor. Beberapa penyakit yang disebabkan oleh vektor meliputi malaria. Penyakit ini disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles yang terinfeksi. Demam berdarah dengue. Penyakit ini disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Penyakit 5. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Borrelia burgdorferi yang ditularkan melalui gigitan kutu Sodes yang terinfeksi. Chagas. Penyakit ini disebabkan oleh parasit Trypanosoma cruzi yang ditularkan oleh serangga Triatomina atau kissing bug. Demam kuning. Penyakit ini disebabkan oleh virus kuning yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Filariasis. Penyakit ini disebabkan oleh cacing filaria yang ditularkan melalui gigitan nyamuk tertentu. Peran masyarakat sangat penting dalam pengendalian vektor. Nah, beberapa peran yang dapat dilakukan oleh masyarakat antara lain, yang pertama, mengikuti langkah-langkah pencegahan yang disarankan oleh otoritas kesehatan, seperti menghilangkan tempat perindukan vektor di sekitar rumah dan menggunakan perlindungan pribadi saat berada di daerah berisiko. Yang kedua, melaporkan kejadian atau kasus penyakit yang diduga disebabkan oleh vektor kepada petugas kesehatan setempat. Yang ketiga, mengikuti program pengendalian vektor yang diadakan oleh pemerintah atau lembaga kesehatan setempat, seperti kampanye penggunaan insektisida atau program pemusnahan sarang nyamuk. Yang keempat, mengedukasi keluarga dan tetangga tentang bahaya vektor dan cara mencegah penularan penyakit yang disebabkan oleh mereka. Yang kelima, membantu memantau dan melaporkan kepadatan vektor di sekitar tempat tinggal mereka kepada otoritas kesehatan. Tikus merupakan hama yang sering ditemui di berbagai tempat, baik di pedesaan maupun perkotaan. Mereka bukan hanya mengganggu kesehatan manusia, tetapi juga dapat merusak bangunan, tanaman, serta menyebabkan kerugian ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengambil langkah-langkah yang efektif dalam mengendalikan populasi tikus. Tikus memiliki karakteristik yaitu bereproduksi yang cepat sehingga populasi mereka itu dapat berkembang dengan cepat jika tidak dikendalikan. Yaitu dilakukannya pemantauan dan identifikasi. Identifikasi pada daerah yang rentan terhadap tikus dan pemantauan rutin akan membantu dalam menentukan tingkat investasi dan memilih metode dengan cepat. Kita harus mengetahui dan mencari tanda-tanda kehadiran tikus seperti kotorannya, jejaknya, atau juga kerusakan yang disebabkan oleh mereka. Membersihkan dan menjaga kebersihan area tempat makan, gudang, dan tempat penyimpanan. Yang kedua, memastikan bahwa makanan yang disimpan dalam wadah kedap udara yang aman dari jangkauan tikus. Yang ketiga,
menutup lubang dan retakan pada bangunan yang dapat menjadi pintu masuk bagi tikus. Yang terakhir, menggunakan kawat halus atau bahan baku penghalang untuk melindungi tanaman dan pertanian. Hingga vektor tikus pada lingkungan semakin berkurang, serta dapat dikendalikan agar masyarakat yang tinggal pada lingkungannya menjadi aman, nyaman, dan terbebas dari penyakit yang mengancam kesehatan mereka. Untuk mengendalikan vektor tikus dalam lingkungan manusia, harus diperlukan adanya inovasi teknologi seperti yang pertama, sistem pemantauan dan deteksi. Penggunaan teknologi pemantauan dan deteksi seperti kamera keamanan dan juga sensor gerakan dapat membantu mendeteksi keberadaan tikus. Sistem ini dapat memicu peringatan ketika ada aktivitas tikus yang terdeteksi sehingga tindakan dapat segera diambil. Yang kedua yaitu ada jaringan sensor nirkabel, yaitu jaringan sensor nirkabel yang digunakan untuk memonitor lingkungan secara real time, dan juga sensor-sensor ini dapat memantau keberadaan tikus berdasarkan gerakan, suara, atau jejak napas. Data yang dikumpulkan dapat memberi informasi tentang pola perilaku tikus dan membantu dalam pengambilan keputusan langkah-langkah pengendalian yang diperlukan. Selanjutnya ada penggunaan drone. Penggunaan drone dapat dilakukan untuk mengawasi dan memetakan area yang sulit untuk dijangkau dengan mudah.